Nah, selanjutnya adalah, nah ini bagian skrip dalam video pembelajaran ya, karena kita fokusnya adalah di video learning. Jadi di sini ada 11 aspek atau 11 bagian dari skrip di video pembelajaran. Oke, yang pertama ada pengantar dulu. Nah, biasanya di skrip pengantar itu, ya seperti yang saya jelaskan tadi, emang isinya adalah misalnya pengenalan. Nanti di video-video selanjutnya kita akan belajar materi 1, materi 2, materi 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi ada pengantar dulu nih. Yang kedua ada isi. Nah, disinilah nih isinya bakal disampaikan, misalnya materi tentang bisnis. Nah, disitulah teori-teori bisnis akan disampaikan di struktur isi. Oke, lanjut. Nah, ini penutup nih. Kalau di video pembelajaran, di penutupnya itu adalah berupa kesimpulan gitu. Jadi kesimpulannya, setelah kalian mengikuti video ini tentang bisnis, kalian akan, kami harapkan, mampu menjalani bisnis gitu. Nah, itu contohnya ya. Gitu. Jadi itu penutup. Oke, lanjut. Nah, ini ada visual dan audio elemen. Gitu, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini contohnya nih, contoh dari skrip yang ada visual dan audio elemennya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau warna-warna dari masing-masing skrip itu mewakilkan gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh editor maupun kameramen gitu, maupun talent. Nah, di situ ada visual dan audio elemen. Apakah ditambahkan sound effect, ditambahkan visual effect gitu ya, itu menyesuaikan aja. Oke, lanjutnya ada panduan presenter. Nah, di sini kalau di kita di video pembelajaran nantinya akan ada presenter's guide gitu. Jadi isi skripnya nanti ada kayak semacam simbol atau tanda yang menandakan si presenter itu akan harus berhenti, mengambil nafas dan segala macamnya gitu ya, seperti yang ditampilkan di sebelah. Nah, itu merupakan di dalam skripnya nih ada presenter guide-nya gitu. Jadi harus berhenti di mana dan harus mengambil nafas di mana. Nah, itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada presenternya. Oke, lanjut. Nomor 6 adalah pertanyaan tugas. Nah, ini balik lagi ya. Biasanya di akhir video pembelajaran nantinya akan ada pertanyaan gitu. Misalnya berupa tugas. Misalnya di mata kuliah, kalau di kita ya ada judulnya bisnis, nanti akan kita berikan pertanyaan di sela-sela videonya. Apakah kalian mengetahui tentang bisnis A, B, C, D gitu ya. Dan nanti kalian akan mengerjakan tugas yang kita instruksikan di bawah. Nah, gitu contohnya. Selanjutnya ada sesi praktek dan feedback. Nah, ini disinilah biasanya si skrip itu berupa anjuran untuk menjalankan sebuah praktek gitu ya. Dan juga ada feedbacknya nih dari penonton atau peserta yang mengikuti video pembelajaran tersebut. Dengan adanya praktek dan feedback gitu atau umpan balik, si pengajar jadi tahu nih seberapa menguasainya seorang siswa itu dalam menguasai teori yang sudah diajarkan. Oke, yang kedua adalah produksi video dan editing. Nah, setelah skripnya udah jadi, semuanya udah jadi, termasuk presenter guide, visual dan audio elemen udah jelas gitu ya, dan struktur dasar juga udah oke, baru kita lanjut ke produksi video berupa syuting dan editing gitu. Nah, nantinya produksi video yang syuting dan editing ini akan mengacu pada skrip tadi yang ada visual dan audio elemen dan panduan presenter gitu. Nah, itu produksi video dan editing sangat mengacu kepada skrip sebelumnya. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengembangan lanjutan. Nah, setelah kita melaksanakan produksi video dan editing, kita akan mengevaluasi nih, apa aja sih yang salah, apa aja sih yang nggak efektif gitu, apa aja yang jadi halangan dan tantangan gitu. Nah, nanti kita akan melakukan pengembangan lebih lanjut lagi gitu, gimana caranya supaya lebih efektif, tidak ada pengulangan, dan segala macamnya ya. Nah, lanjutnya ada kesimpulan dan tanya jawab. Nah, kebetulan di bootcamp kita ini, setiap akhir videonya pasti ada kesimpulan. Dan setiap akhir videonya nanti akan ada tanya jawab, tapi pada sesi live mentoring gitu ya. Jadi jika kalian ingin ditanyakan tentang bootcamp ini, silakan tanyakan pada live mentoring berikutnya. Ini yang nomor 11 atau yang terakhir, nah sumber daya tambahan gitu ya. Dalam membuat skrip, biasanya kita akan memerlukan sumber daya tambahan. Misalnya, itu ada presenter, kameramen, dan editor. Nah, nantinya mungkin, kita kurang editor nih. Nah, itu akan sangat membutuhkan sumber daya tambahan dari luar.